dulunya sama-sama vena. Bedanya kalau misalkan vena ini bisa kita ambil obat, kita bisa juga kita untuk ambil sampel. Kalau ambil sampel, pastikan yang kita pakai itu semuanya pada kondisi yang baik, yang tepat ya. Kalau udah bekas pakai tetap enggak. Terus obatnya mana? Misalnya obatnya ini masih tersedia dengan baik atau tidak? Kadaluarsanya bagaimana? Ini juga kadaluarsanya bagaimana? Itu ada kok. Nggak ada. Mentang-mentang buat manekin nggak ada kadaluarsanya, ini ada. Timbul. 2023. Kemudian, nah kalau mau ambil obat atau ambil sampel, terlebih dahulu kita isi dulu ini dengan udara. Kita mau ambil air, isi dulu. Nanti pas kita masukkan sini, udaranya dibuang ke dalam. Kenapa? Karena kita akan mengambil sesuatu dari dalam kan. Kalau kita nggak masukkan sesuatu, kita ngambil aja, udah tekanan dalam ini akan makin berkurang. Akan makin tinggi dia kan, isinya kita ambil terus. Nah, kalau seandainya makin kurang, kalau kita perbanyak masuk sini udara, maka pas kita ambil dia gampang aja keluarnya. Cute. Nah, ini masih kurang. Tapi kalau seandainya dia rendah, kita mau ambil susah, nggak bisa ketarik-tarik. Ya. Ambil sampel obatnya. Satu ira, dua. Ini ada ini cc, ya. Cc itu sama dengan mili. Kemudian, ya. Idealnya harusnya pakai handscoon mana? Ya, ulang lagi. Hand washnya berapa langkah? Nah, kemudian kalau ini kan nggak steril. Kalau steril, dia bentuknya kayak gini. Ada bagian yang terlipat. Jadi dia ambilnya salah satu, sesuaikan dengan jempolnya. Terus yang di bagian dalam tuh kontaknya dengan kulit dalam. Yang luar jangan dipegang. Nah, kalau nggak berapi jangan dipaksa rapikan. Terus ambil yang ini. Ini jangan dipegang, pakai ini. Ini buat kulit. Terbalik. Putar. Ini penting karena kalau seandainya ada yang nggak bagus, maka ada akan naruh kuman di sini. Ya. Selanjutnya tadi karena ini steril, berarti ada yang bukain. Kemudian yang ini ada yang ngasihin. Ya, misalnya kayak tadi. Yang ini ada yang bukain ininya. Jadi jarum saya tinggal suntik. Nah, karena dia udah kontak sama luar, pas mau nyuntik ke pasiennya ganti jarum. Kayak ini nih, kan udah kontaknya sama luar ya. Pas mau masuk ke pasien, ininya dibuka. Nanti jarum baru. Setelah itu kita antiseptik. Nah, tempatnya mana? Sebelum menentukan, kita lihat dulu mana pembuluh darah yang bagus kira-kira. Pembuluh darah bagus, pembuluh darah yang nonjol, sehingga kita berpeluang besar dapat. Ini paling gampang. Kalau mau nusuk, ambil yang paling besar. Kalau bisa mulai yang paling distal. Kenapa? Kalau paling distal, kalau yang distal rusak, kita masih bisa naik ke atas. Tapi kalau yang atas rusak,
kita pindah ke distal nggak ada gunanya karena yang proksimalnya udah rusak. Ya, ini terakhir deh, udah nggak gede lagi. Ini lumayan, ini lumayan. Oh iya, adik-adik kalau bisa mengetahui berapa ukuran handphone masing-masing. Jadi ketika beli, adik-adik bisa cocok untuk tangannya. Kalau saya 7,5 kayaknya lebih nih. Atau handphone-nya yang nggak nyaman. Terus kan udah dapat nih, misalnya sampai besar sini aja lah. Besar. Kan pegang nih. Kemudian ambil kasa. Kasanya yang sudah diberikan antiseptik. Sentri peta. Oke. Kalau daerah yang nggak bagus, maksud dekat misalnya umbilikus atau periana, dia centrifuge ke tengah. Tapi kalau daerah ini keluar. Terus dari ambil injeksi. Usahakan lubangnya ngarah ke kita, jarumnya yang ke pasien. Oh iya, biar gampang, biar lebih nonjol pakai tourniquet. Hati-hati. Dulu saya biasanya minta adik-adiknya ke sesama teman. Kalau jumlahnya ganjil, saya berkorban punya saya sendiri. Oke gitu. Udah dapat kan? Nah, usahakan pilihnya yang lurus. Kira-kira sepanjang jarum kita. Jangan di sini bengkok. Karena kalau bengkok terpas ini nembus. Ya. Dapat. Sudut ini tergantung perkiraan kedalaman. Kalau ini perifer mungkin bisa kita ambilnya kecil antara 10-30. Nah, kan? Ada. Pastikan darahnya masuk. Hati-hati ada bubble. Dan bubble-nya di atas. Kesalahan saya tadi, saya lupa. Pas mau injeksinya itu, buang dulu bubble-nya. Udah lama nggak injeksi nih. Nih, kosongkan dulu. Taruh semuanya ke atas, udaranya. Udah dikosongkan. Kenapa harus dikosongkan? Supaya udaranya nggak masuk ya? Ke darah pasien. Emang kalau masuk apa yang terjadi? Emboli. Terus setelah emboli apa yang terjadi? Bisa pembuluh darah, udaranya itu bisa nyumbat dirinya, nggak terserap, bisa meninggal mendadak, bisa kalau masuknya ke arteri koroner. Kalau besar bisa meninggal kalau misalnya di emboli paru. Dapat kan? Disinfektan lagi searah. Nah, udah beda rasanya. Dah, pastikan masuk vena. Pelan aja, hati-hati, jangan buru-buru. Selesai. Tahan. Udah. Bisa plaster. Biasanya kalau kayak gini tekan ini 5-10 menit hilang. Ada yang mau tanya sementara? Saya tanya, maksudnya yang bengkok sama yang lurus yang kayak gini gitu? Betul. Misalnya kayak nih, kayak saya kayak gini. Nah, kita tunjukin ke saya sendiri. Cekluk. Nah, jadi kalau mau ambilnya yang dari sini nih. Segampang ini kan ada pertigaan, ambil pas di tengah. Ngarahnya pas lurus ke sini, susah nih. Pas lurus dia. Tapi kalau saya bisa bergerak. Tuh, pindah dia. Ya. Kalau misalnya kurang jelas, Apa? Cari yang jelas. Kalau nggak pakai tourniquet. Kalau tourniquet bisa teman menghambat di proksimalnya agar dia besar. Udah besar, dia tinggal fungsi. Ya, usahakan kita lurus dapatnya. Izin tanya lagi, berarti sebenarnya boleh di mana aja, tapi yang penting bagian Boleh di mana aja, tapi usahakan prioritaskan yang bagian distal. bagian distal ini. Ya, distal di ujung-ujung kan. Sama pasien infus juga itu, usahakan bagian distal.
Nah, harus pas darah yang dari ambilnya langsung dibuka. Buka lagi saya, ada banyak yang saya buka. Udah dapat darahnya, ini buka, baru ambil. Sama infus gitu juga. Sebenarnya mau tanyain nggak? Kalau pengenceran obat biasanya